Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Besep Poleuleng, dosen Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, jurusan Teknologi Produksi Pertanian, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang akan saya ampu berdasarkan dengan kompetensi bidang saya. Mata kuliah yang akan saya ampu adalah budidaya tanaman kelapa sawit. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan semester 2 dengan kode TPK 208 KK3 yang berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan teori dan 2 kali pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada mata kuliah ini membahas tentang sejarah, botani, cara pembibitan, persiapan lahan, pemeliharaan, serta panen dan pasca panen kelapa sawit. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah, konsep dasar morfologi, budidaya, serta perawatan tanaman kelapa sawit. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 2 dan CPL 4 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh koordinator Prodi dan koordinator mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah antara lain mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip persiapan lahan, penanaman, serta pemeliharaan tanaman sawit berdasarkan kebutuhan pertumbuhan tanaman dan keberlanjutan lingkungan. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu menentukan kebutuhan lahan dan tahapan persiapan lahan untuk budidaya sawit berdasarkan kondisi lahan. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Delivery memberikan materi serta RPS dan dapat diunduh langsung pada e-system learning Sevima, serta presentasi interaktif yang langsung dilakukan secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait materi yang akan diberikan, didukung oleh beberapa media seperti video dan Canva sebagai media pendukung. Mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi. Asesmen atau penilaian yang akan saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini adalah discovery learning dan small group discussion. Dengan metode presentase interaktif, demonstrasi kolaboratif, dan respon kreatif. Referensi yang saya gunakan adalah buku dan jurnal terbaru yang telah dipublikasi pada jurnal internasional maupun nasional terakreditasi agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan terkini terkait dengan ilmu pengetahuan terbaru. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit, materi persiapan lahan pada minggu ke-8. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, berarti siap untuk menerima materi pada siang hari ini ya. Oke, jadi adik-adik, sekarang kita berada di pertemuan ke-8 untuk mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit dengan materi persiapan lahan. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Baik, sebelum memulai kuliah, Ibu mau melakukan presensi dulu. Silakan diakses di link berikut, diisi nama, kemudian RPM-nya, dan lakukan
presensi untuk mata kuliah budidaya tanaman kelapa sawit. Ibu beri waktu sekitar 3 sampai 5 menit. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke materi inti, Ibu mau review dulu. Kita refresh perkuliahan yang pernah adik-adik dapatkan di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-7. Nah, siapa yang ingin memberikan review terkait pertemuan yang telah didapatkan sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Eril? Baiklah, Bu. Saya akan mereview materi sebelumnya itu. Kan materi sebelumnya itu kita mempelajari mengenai syarat tumbuh. Kan syarat tumbuh itu ada 3. Yang pertama itu iklim, yang kedua tanah, dan yang ketiga itu topografi. Nah, pada tanaman kelapa sawit, iklimnya itu, Bu, yang saya ketahui itu curah hujannya yaitu berkisar angka 2000 sampai 2500 mm per tahun. Yang kedua itu suhu optimum. Suhu optimumnya itu, Bu, berkisaran antara 24 sampai 32 Celcius. Dan syarat tumbuh selanjutnya itu, Bu, ada tanah. Yang saya ketahui itu pada tanaman kelapa sawit itu terdapat drainase yang bagus. Yang kedua itu kedalaman efektifnya itu, Bu, di atas kedalaman efektifnya itu 100 cm ke bawah. Dan yang terakhir itu, Bu, topografi, yaitu pada kemiringan kelapa sawit itu lahan idealnya itu, Bu, setahu saya itu di bawah 15%. Baik, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Heril. Selanjutnya, ada lagi yang ingin memberikan hasil reviewnya? Saya, Bu. Ya, Dek Syahrul. Menurut review dari minggu ke-7 itu terdapat 5 fase pembibitan kelapa sawit. Di antaranya itu perkecambahan, pembibitan, tanaman belum menghasilkan, tanaman menghasilkan, dan peremajaan. Baik, terima kasih Dek Syahrul. Oke, selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan ini adalah mampu menjelaskan dan menerapkan prinsip kepersiapan lahan, penanaman, serta pemeliharaan tanaman kelapa sawit. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa itu mampu menentukan kebutuhan lahan, tahap persiapan lahan untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari sepanjang perkuliahan persiapan lahan. Yang pertama adalah kebutuhan lahan, kemudian konservasi lahan. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke intinya lagi, di sini adik-adik, apa ada yang bisa memberikan penjelasan kenapa sih sebelum kita menanami lahan kita, lahan itu harus disiapkan terlebih dahulu? Saya, Bu. Baik, Hasmi. Baik, Bu, jadi saya akan menjawab kenapa sih lahan harus terlebih dahulu kita siapkan. Jadi lahan yang harus disiapkan itu tujuannya ada banyak. Yang terutama itu yang pertama membersihkan lahan dari gulma. Gunanya itu, Bu, untuk memisahkan antara semak atau kotoran yang ada pada tanah. Yang kedua itu bisa berfungsi untuk memperbaiki drainase pada persiapan lahan. Yang ketiga bisa membebaskan hama dan penyakit. Baik, masih ada lagi yang ingin memberikan penjelasan? Saya, Bu. Baik, Novi. Kenapa lahan harus disiapkan? Yang pertama itu untuk mengetahui tata letak tanamnya dengan mengetahui jarak tanamnya, kemudian untuk meningkatkan produktivitas tanamnya, dan juga untuk memperbaiki drainase tanah dan memperbaiki struktur tanah yang ada pada lahan tersebut. Baik, terima kasih. Nah, jadi jawaban dari teman-temannya itu sudah betul semua. Untuk penanaman kelapa sawit ini harus kita siapkan lahannya terlebih dahulu untuk menghindari adanya persaingan hara, kemudian untuk menjaga kesuburan tanah agar airase dan drainasenya tercukupi, kemudian untuk
menghasilkan produksi yang optimum. Nah, sebenarnya ini yang paling fatal jika tidak dilakukan persiapan lahan atau kita menanam tanaman kelapa sawit tidak sesuai dengan cara tumbuhnya. Maka yang terjadi yaitu bisa terjadi erosi dan dapat terkena banjir. Nah, untuk kesesuaian lahan sendiri itu merupakan tingkat kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu berdasarkan karakteristik biofisik lahan, sehingga dapat memberikan produktivitas yang optimal, berkelanjutan, dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Pada lahan tanaman kelapa sawit, itu dapat kita lihat dari kondisi iklim, tanah, topografi, dan faktor lingkungan lainnya. Berikut adalah tujuannya. Yang pertama, menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk budidaya kelapa sawit, mengidentifikasi faktor pembatas, menentukan tindakan perbaikan, mengurangi resiko kegagalan, kemudian mendukung pengelolaan perkebunan yang berkelanjutan. Nah, seperti yang sudah dipaparkan temannya sebelumnya, cara tumbuhnya itu dilihat dari curah hujan, suhu, dan kelembaban. Jadi untuk curah hujan berkisar dari 2000 hingga 2500 mm per tahun dengan suhu 24 sampai 28 derajat Celcius serta kelembaban 80 hingga 90%. Baik, selanjutnya adalah ketinggian tempat. Jadi untuk ketinggian tempat yang optimum itu berkisar dari 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Kenapa kita menghindari ketinggian tempat yang begitu tinggi? Yang pertama dari segi persentase kelerengan. Kemudian tanaman kelapa sawit memang dapat tumbuh di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, tetapi hasilnya itu kurang optimal. Karena kadang buahnya itu kecil dan tanamannya itu tidak berkembang dengan sempurna. Selanjutnya adalah tanah. Untuk tanah di sini teksturnya lempung berpasir hingga lempung berliat. Kemudian kedalamannya itu sekitar 100 cm dengan pH 4,5 sampai 6,5 dan untuk topografi 0 hingga 15%. Untuk topografi yang lebih dari 15% ini itu memiliki resiko yang sangat berbahaya, baik dari segi tanamannya yang mudah jatuh atau mudah roboh, kemudian dari segi pekerja yang mudah mengalami kecelakaan. Baik, selanjutnya adalah pembukaan lahan. Nah, jadi pembukaan lahan ini merupakan serangkaian kegiatan untuk menyiapkan lahan sebelum penanaman kelapa sawit dan tetap memperhatikan aspek ekonomi, teknis, dan lingkungan. Tujuannya untuk menciptakan kondisi lahan yang mendukung pertumbuhan tanaman hingga optimal. Kemudian untuk prinsipnya di sini tidak dilakukan pembakaran atau zero burning. Berikut adalah tahapan dari sesi pembukaan lahan. Yang pertama ada stacking. Stacking itu mengumpulkan satu titik hasil dari pemberian pemusnahan gulma atau penebangan tanaman-tanaman di atas tanah. Kemudian ada blocking. Blocking ini pembentukan blok-blok untuk tiap tanaman. Kemudian ada pembuatan infrastruktur termasuk jalan koleksi, jalan panen, jembatan, dan drainase. Kemudian ada konservasi tanah dan air, kemudian lining, pembuatan lubang tanam, penanaman tanaman cover crop, kemudian pemupukan dasar, penanaman bibit sawit, dan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Nah, adik-adik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu mau memperlihatkan video bagaimana cara pembukaan lahan di lapangan. Nah, video ini bersumber dari YouTube yang Ibu jadikan sebagai bahan pembelajaran. Mari kita simak. Baik, demikian video pengantar tadi ya, yang memberikan kita gambaran sekilas bagaimana cara atau hal apa yang kita lakukan ketika ingin mempersiapkan lahan tanaman kelapa sawit kita. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Baik, Bila. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan bertanya,
bagaimana cara perhitungan kebutuhan bibit per hektar, Bu? Oh, baik, pertanyaannya tadi, berapa bibit yang kita butuhkan untuk 1 hektar? Oke, mungkin Ibu kasih simulasi perhitungan ya di sini. Jadi kita harus asumsikan 1 hektar untuk lahan sawit kita. 1 hektar sama dengan berapa? 10.000 meter persegi ya. Oke, selanjutnya untuk jarak tanam kelapa sawit yang kita ketahui adalah 9 kali 9 meter. Oke, untuk mengetahui jumlah bibit yang dibutuhkan, maka perhitungannya adalah jumlah bibit sama dengan luas lahan dibagi dengan jarak tanam. Untuk luas lahannya tadi berapa? 10.000 meter persegi. Untuk jarak tanamnya berapa? 9/9. Berapa itu? 81. Nah, sehingga jumlah bibit yang dibutuhkan adalah 10.000 dibagi 81. Hasilnya 123 bibit. Nah, ini untuk model pertanaman persegi ya. Jadi kalau untuk segitiga dia akan berbeda lagi. Nah, untuk jarak tanam segitiga di lapangan akan nampak seperti ini. Segitiga sama sisi. Di sini ada 9 dikali 9. Dasar perhitungannya adalah kita pakai rumus Pitagoras. Di sini 60 derajat untuk kemiringannya. Nah, kalau kita pakai 60 derajat berarti sin 60 sama dengan akar 3 dibagi 2 sama dengan 0,86. Ini kita substitusi masuk ke luas lahan ini. Nah, sehingga untuk jumlah bibit jika jarak tanamnya segitiga sama dengan 10.000 dibagi dengan 0,86 dikali 9 kali 9. Nah, ada yang bisa dapat hasilnya? Berapa? Nah, jadi hasilnya berapa bibit? 143 bibit. Oke. Nah, ini adalah perbedaan jumlah tanaman ketika menggunakan model persegi dan model segitiga. Nah, kenapa orang banyak memilih model persegi? Karena memang dari segi pemeliharaannya itu mudah, kemudian jumlah tanaman per hektarnya itu lebih banyak dibandingkan dari model segi 4. Bagaimana, Dila? Baik, saya cukupkan untuk pertanyaan, kita lanjutkan ke materi. Nah, proses selanjutnya sebelum kita melakukan pembuatan lubang tanam, di sini kita harus membuat pemancangan atau lining terlebih dahulu. Nah, ini adalah kegiatan menentukan dan memasang titik-titik tanam di lapangan menggunakan pancang atau patok sederhana. Jarak tanamnya sudah disesuaikan, yang tadi adalah 9 kali 9 ya, yang idealnya. Nah, tahapan ini bertujuan agar seluruh tanaman tersusun rapi, memiliki populasi yang optimal, serta memudahkan kegiatan pemeliharaan dan pemanenan. Setelah itu, baru kita membuat lubang tanam. Nah, untuk lubang tanam di sini direkomendasikan 60 kali 60 kali 60 dengan memisahkan lapisan topsoil dan subsoil terlebih dahulu. Kemudian berikut adalah tahapannya. Biasanya itu kita menggunakan mal ya, ditaruh di tengah pancang, kemudian digali, memisahkan antara topsoil dan subsoil. Kemudian setelah terpisah, diukur kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kenapa subsoil dan topsoil itu harus dipisahkan? Karena topsoil ini memiliki kandungan bahan organik yang lebih banyak, sehingga dia lebih diprioritaskan nanti
berada di dekat akar untuk memudahkan akar menyerap hara tanaman. Selanjutnya, kita akan melakukan penanaman cover crop atau tanaman penutup tanah. Biasanya lebih dikenal dengan istilah legume cover crop atau LCC. Nah, ini adalah tanaman penutup tanah yang menutup permukaan tanah di antara barisan kelapa sawit. Pada perkebunan, cover crop umumnya berasal dari kelompok Leguminosae karena mampu mengikat nitrogen dari udara, mampu mensimbiosis bakteri Rhizobium di daerah perakaran, sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, baik, untuk materi kita pada hari ini, Ibu cukupkan dan nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya. Sebelum Ibu tutup materinya, kita buka dulu sesi diskusi. Baik, apakah ada pertanyaan? Saya Bu. Oke, Hasmi. Baik Bu, jadi beberapa yang telah dijelaskan tadi termasuk video yang telah diberikan, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu, apakah saat persiapan lahan, apakah awalnya memang sudah diberikan pupuk awal? Baik, saya akan langsung menjawab. Jadi ketika kita sudah membuat lubang tanam, kemudian tanamannya juga sudah siap, kita harus memberikan pupuk terlebih dahulu. Kenapa? Karena hal ini akan memperlancar atau mempermudah tanaman untuk menyerap hara pada fase perpindahan ke lapangan. Dari awalnya berada polybag, dipindah di lapangan, itu membutuhkan nutrisi yang cukup, terutama kandungan hara P ya, atau SP36. Itu untuk membantu akar menyerap hara yang ada di sekitar tanaman. Jadi biasanya yang diberikan pada saat pindah tanam itu adalah pupuk organik, bisa kompos, kemudian pupuk SP36, dan kadang juga jika kita lihat pH-nya agak rendah, ditambahkan dengan kapur agar hara yang ada di tanah itu dapat terserap oleh tanaman. Baik, bagaimana Hasmi? Masih ada pertanyaan? Saya Ibu. Baik, Hizbul. Baik, terima kasih. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengetahui bahwa bibit telah siap untuk dipindahkan ke lahan. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengetahui bibit ini sudah siap untuk dipindahkan ke lapangan. Oke, yang pertama kita harus pastikan bahwa bibitnya itu sehat, ditandai dengan tidak adanya serangan hama dan penyakit. Kemudian biasanya sudah memiliki beberapa helai daun 10-13. Untuk tingginya biasanya sudah mencapai 100 cm. Nah, jika sudah seperti ini kondisinya, sebaiknya langsung segera dipindahkan ke lapangan agar perakaran yang ada pada polybag itu tidak rusak atau tidak patah ketika kita ingin memindahkan ke lapangan. Bagaimana Hizbul? Baik, jika sudah cukup, Ibu lanjutkan. Nah, ini adalah referensi yang Ibu gunakan. Adik-adik juga bisa akses nanti e-booknya. Kemudian, Ibu tentunya akan memberi tugas, ya. Nah, tugasnya silahkan dicatat. Kemudian nanti diperhatikan tenggang waktunya sampai kapan dan dikirim ke email yang sudah dicantumkan. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya adalah penanaman legume cover crop, kemudian pemupukan dasar, penanaman, dan pemeliharaan. Baik, demikian materi dari Ibu pada sesi kali ini. Nanti insya Allah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Dan sudah ada ini ya, materi yang akan Ibu bawakan. Jadi nanti mungkin bisa adik-adik pelajari secara singkat di rumah. Dan nanti kita akan tanya jawab lagi sebelum perkuliahan dimulai. Baik, demikian kuliah pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kemudian jika pulang nanti hati-hati di jalan. Kemudian juga kalau ada sampah, silakan dibawa sampahnya, dibuang ke tempat sampah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you adik-adik. Demikian video proses pembelajaran dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.